Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Anjarwati dengan NIM 2018 3030029 dari Program Studi D3 Akuntansi Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus pada BKAD Kulon Progo tahun anggaran 2018 sampai 2020. Beberapa hal yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah semenjak diberlakukannya prinsip otonomi daerah di Indonesia, di mana pemerintah daerah itu memiliki kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan. Menurut Halim, tahun 2012, ciri suatu daerah sendiri telah mampu melaksanakan otonomi daerah itu terletak pada kemampuannya dalam mengelola keuangan daerahnya yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Dalam menilai kemampuan pemerintah daerah tersebut, diperlukan adanya penilaian kinerja keuangan, terutama dalam hal pengelolaan APBD. Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD merupakan salah satu organisasi penyelenggara pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan APBD pada BKAD Kulon Progo. Dikarenakan, berdasarkan informasi yang dilansir dari website republika.go.id, dipaparkan jika DPRD Kulon Progo meminta agar pemerintah Kabupaten Kulon Progo lebih teliti dan hati-hati dalam tata kelola penggunaan APBD tahun 2021 untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan menjadi potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui jika kinerja keuangan Kabupaten Kulon Progo perlu ditingkatkan, maka perlu dilakukan analisis laporan realisasi APBD pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Batasan masalah dari penelitian ini adalah menilai kinerja keuangan BKAD Kulon Progo tahun 2018 sampai 2020 dalam mengelola anggaran pendapatan daerah menggunakan analisis varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas pendapatan asli daerah. Dan dalam mengelola anggaran belanja daerah yang menggunakan analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan efisiensi belanja. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah bagaimana kinerja keuangan BKAD Kulon Progo dalam mengelola anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan BKAD Kulon Progo dalam mengelola anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018 sampai 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan BKAD Kulon Progo dalam mengelola anggaran pendapatan daerah dan dalam mengelola anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018 sampai 2020. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan bidang akuntansi mengenai penilaian kinerja keuangan sektor publik terutama dalam pengelolaan APBD. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat secara praktis bagi BKAD diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BKAD Kulon Progo dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Dan bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi referensi informasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah mengenai kinerja keuangan bagi instansi yang terkait. Beberapa landasan teori dari penelitian ini ada kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Hendro Sumarjo dalam Purnamasari tahun 2019. Yang merupakan hasil kerja yang akan atau telah dicapai dalam pemakaian anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Syauqi dan kawan-kawan tahun 2017
adalah dapat mengetahui sehat atau tidaknya sebuah organisasi yang ditunjukkan dari laporan keuangan, dan hal itulah yang dapat menjadi salah satu sumber keputusan di masa depan dari sisi finansial. Dan selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah menurut Nasution tahun 2020 adalah semua aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dan yang terakhir, anggaran pendapatan daerah menurut Nasution tahun 2020 merupakan suatu rancangan keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, penelitian terdahulu serupa dilakukan oleh Nusarifa dan Irmawati tahun 2018 pada Dinas Kebudayaan DIY yang menunjukkan secara keseluruhan kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan DIY tahun 2012 sampai 2016 sudah baik. Namun, terdapat salah satu program yang tidak berjalan secara efisien. Dan ada penelitian dari Wahyudi dan Wulandari tahun 2017 pada Kota Magelang yang menunjukkan rata-rata kinerja keuangan Kota Magelang belum stabil atau belum begitu baik, di mana hasil perhitungan setiap tahun mengalami tren yang positif dan tren yang negatif. Dan yang terakhir ada penelitian dari Mutiha tahun 2016 pada Kota Bogor yang menunjukkan rasio tingkat kemandirian keuangan Kota Bogor memiliki hubungan yang konsultatif. Di sisi lain, pemerintah Kota Bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, serta memiliki rasio pertumbuhan yang positif. Namun, pemerintah Kota Bogor masih memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini, terdapat perbedaan pada objek penelitian dan analisis-analisis yang digunakan, serta terdapat pemisahan antara analisis pendapatan daerah dan analisis belanja daerah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah pada BKAD Kulon Progo. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi BKAD Kulon Progo. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mencari data berupa laporan keuangan, yakni laporan realisasi APBD dari website resmi BKAD Kulon Progo. Dan untuk teknik studi pustaka dilakukan dengan mencari informasi yang relevan dengan penelitian seperti dari buku, jurnal, skripsi, dan sumber internet, dan sumber-sumber lain yang dapat menunjang penelitian. Untuk teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan penelitian ini. BKAD Kulon Progo merupakan salah satu organisasi penyelenggara urusan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah. BKAD Kulon Progo bertugas menyelenggarakan kegiatan di bidang pajak, pendapatan, anggaran dan kebijakan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi serta pelaporan, dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Selanjutnya, masuk ke dalam analisis data. Yang pertama, menilai kinerja keuangan dalam mengelola anggaran pendapatan daerah. Berdasarkan analisis varians pendapatan, kinerja pendapatan Kabupaten Kulon Progo dikatakan belum optimal, dikarenakan pada tahun 2019 dan 2020 realisasi pendapatan daerah belum mampu mencapai target, yakni dengan rata-rata pencapaian sebesar 99,51%. Dan yang kedua, berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan daerah, pada tahun 2019 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang positif,
dan di tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal ini dikarenakan terdapat salah satu komponen pendapatan transfer, yakni bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya yang realisasinya kurang dari target disebabkan APBD Pemda DIY mengalami refocusing anggaran dan anggaran untuk bantuan keuangan kepada kabupaten atau kota dirasionalisasi. Sedangkan untuk pendapatan asli daerahnya mengalami pertumbuhan yang positif selama 3 tahun terakhir, meskipun cukup berfluktuatif. Dan yang ketiga, berdasarkan analisis rasio derajat desentralisasi, rata-rata pencapaian derajat desentralisasi Kabupaten Kulon Progo selama 3 tahun terakhir sebesar 14,61%. Nilai ini masih sangat tergolong kurang karena nilainya masih di bawah 20%. Maka dapat dikatakan bahwa partisipasi pendapatan asli daerah Kulon Progo dalam menunjang penerimaan daerah dan dalam membiayai urusan pemerintahannya masih dinilai kurang, dan Kulon Progo dalam pengelolaan desentralisasi masih dinilai kurang. Selanjutnya, berdasarkan analisis rasio ketergantungan keuangan daerah. Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebesar 78,27%. Angka ini tergolong sangat tinggi, maka Kabupaten Kulon Progo masih sangat bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat. Dalam memperoleh pendapatan daerah, Kabupaten Kulon Progo masih banyak didominasi dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya sendiri. Dan selanjutnya, berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo mencapai 18,65%. Angka ini masih tergolong sangat rendah sekali, dan Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan tingkat kemandirian Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan sangat rendah. Hal ini berdampak pada pembangunan Kabupaten Kulon Progo dan berbagai urusan pemerintahan lain di mana dalam pembiayaannya masih sangat bergantung bantuan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya sendiri. Selanjutnya, berdasarkan analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah, Kabupaten Kulon Progo telah mampu merealisasikan pendapatan asli daerahnya dengan cukup baik dari jumlah yang ditargetkan, karena rata-rata pencapaian rasio efektivitas PAD telah melebihi 100%, yakni dengan angka 107,76%. Selanjutnya, analisis untuk menilai kinerja keuangan dalam mengelola anggaran belanja daerah. Yang pertama, berdasarkan analisis varians belanja, Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2018 sampai 2020 telah melaksanakan penghematan anggaran yang ditunjukkan dari persentase yang menunjukkan hasil negatif. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kulon Progo telah mampu melaksanakan penghematan anggaran selama 3 tahun terakhir, dan penyerapan anggaran yang dikeluarkan juga lebih rendah setiap tahunnya. Dan selanjutnya, berdasarkan analisis pertumbuhan belanja, terjadi pertumbuhan belanja yang positif dari tahun 2018 sampai 2019, yakni dengan persentase 12,82%. Sementara itu, untuk tahun 2019 sampai 2020 menurun drastis menjadi negatif 4,72%. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID, sehingga berdampak pada penurunan atau penundaan terhadap target kinerja pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, berdasarkan analisis keserasian belanja operasi, Kabupaten Kulon Progo mengalokasikan anggaran belanjanya sebesar 73,18% untuk belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selama 3 tahun tersebut, anggaran terbesarnya digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan berdasarkan analisis keserasian belanja modal,
Kabupaten Kulon Progo mengalokasikan 25,54% anggarannya untuk belanja modal yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Kulon Progo masih perlu meningkatkan alokasinya untuk belanja modal agar pembangunan daerah juga meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, berdasarkan analisis rasio efisiensi belanja Kabupaten Kulon Progo selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan meskipun hanya sedikit. Hal tersebut menandakan jika Kabupaten Kulon Progo terus meningkatkan dalam penghematan anggarannya. Rasio ini berkaitan dengan analisis varians belanja. Pada rasio efisiensi belanja ini, rata-rata secara keseluruhan adalah 93,74%. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah dalam mengelola anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sampai 2020, kinerja keuangan BKAD Kulon Progo sebagai penyelenggara pengelola keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan belum optimal. Sementara itu, dalam mengelola anggaran belanja daerah secara keseluruhan kinerjanya sudah cukup baik. Adapun saran dari penelitian ini bagi BKAD Kulon Progo diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan terus menggali potensi-potensi yang ada, agar dapat mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan alokasi belanjanya untuk belanja modal, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Dan juga bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian karena penelitian ini terbatas dari tahun 2018 sampai 2020. Selain itu juga dapat menambah analisis-analisis yang digunakan seperti rasio efisiensi pendapatan asli daerah dan rasio-rasio lainnya. Dan juga dapat memperluas cakupan wilayah misalnya dengan membandingkan dari 2 objek penelitian. Sekian presentasi tugas akhir saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.